Iktikaf. Para ulama sangat memperhatikan urgensi iktikaf, yang merupakan rangkaian ibadah dalam waktu tertentu, di mana seorang muslim menafikan kesibukan dunia, sejenak beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf menurut bahasa melazimkan sesuatu. Menurut istilah syar'i, berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dan umat-umat sebelum kita telah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah iktikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud." Al-Baqarah 125. Iktikaf merupakan ibadah sunnah yang dapat dilaksanakan kapan saja. Akan tetapi lebih dianjurkan lagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Seorang yang hendak beriktikaf berniat untuk berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Hendaknya masjid tempat beriktikaf adalah masjid yang dijadikan sebagai tempat sholat jamaah. Tidak sah jika diadakan di tempat selain masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid." Al-Baqarah ayat 187. Jika iktikaf diadakan di masjid yang tidak didirikan sholat jamaah, akan melalaikan seseorang dari sholat berjamaah atau sering keluar masjid. Hal tersebut mengurangi nilai iktikaf. Bagi wanita dibolehkan beriktikaf di masjid jami atau masjid biasa yang tidak ada sholat Jumat di dalamnya. Namun yang afdol adalah di masjid yang didirikan sholat Jumat. Akan tetapi hal tersebut bukan termasuk syarat iktikaf. Diwajibkan bagi orang yang beriktikaf suci dari hadas besar. Tidak sah ibadah iktikaf yang dilakukan oleh orang yang junub, wanita haid, wanita nifas, karena mereka semua dilarang tinggal dalam masjid. Iktikaf dapat dilaksanakan kapan saja dan tidak memiliki batasan waktu minimal, sekalipun dianjurkan agar tidak kurang dari 1 hari atau 1 malam, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW atau para sahabatnya pernah beriktikaf kurang dari 1 hari atau 1 malam. Barang siapa yang berniat melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ia diharuskan melaksanakan sholat fajar pada malam 21 di masjid tempat ia beriktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah senantiasa iktikaf pada bulan Ramadan. Setelah beliau melaksanakan sholat fajar, ia masuk ke biliknya tempat ia melaksanakan iktikafnya. Iktikaf berakhir pada saat matahari telah terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Namun dianjurkan untuk meninggalkan tempat iktikaf di pagi hari raya Idul Fitri, sebagaimana diriwayatkan dari para salafus saleh. Keluar masjid karena urusan yang mendesak, seperti keluar untuk makan atau minum jika tidak ada yang menyiapkan untuknya, atau keluar untuk buang hajat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf terkadang mengeluarkan kepalanya, lalu aku menyisir rambutnya, dan ia tidak masuk rumah kecuali ada keperluan yang mendasar. Dibolehkan memberikan nasihat atau ceramah yang bermanfaat.
atau menanyakan kondisi sebagian kaum muslimin, akan tetapi tidak berlebihan karena akan bertentangan dengan maksud ibadah iktikaf itu sendiri. Menerima tamu dari kalangan keluarga atau kerabat keluar mengantar mereka. Diriwayatkan dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ia berkata, pernah suatu ketika Rasulullah melaksanakan iktikaf, lalu aku datang menemuinya. Setelah aku hendak pulang, ia berdiri dan mengantarkanku keluar. Jika seorang muslim telah meniatkan melakukan iktikaf pada hari tertentu, kemudian ia menghentikannya, maka ia boleh menggantinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hendak beriktikaf, beliau melaksanakan sholat fajar. Kemudian beliau masuk ke tempatnya beriktikaf. Kemudian beliau memerintahkan untuk membuat bilik untuknya yang beliau tempati selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau juga memerintahkan membuat bilik untuk istrinya Zainab dan istri-istrinya yang lain. Dan ketika beliau telah melaksanakan sholat fajar, beliau melihat ada banyak tenda. Lalu beliau bertanya, apakah kalian menginginkan kebaikan? Lalu beliau meminta untuk membongkar biliknya. Lalu beliau meninggalkan iktikafnya dan menggantinya 10 hari pertama di bulan Syawal. Dalam riwayat lain disebutkan beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Syawal.